Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Novita Pratiwi dari kelompok terakhir. Di sini saya akan menjelaskan tema Disorder of Childhood atau gangguan pada masa anak-anak. Disorder of Childhood atau gangguan masa anak-anak. Gangguan ini sering dicap sebagai gangguan perkembangan atau gangguan belajar. Paling sering terjadi dan terdiagnosis saat anak memasuki sekolah. Meskipun beberapa orang dewasa mungkin juga berhubungan dengan gejala gangguan ini. Biasanya gejala gangguan tersebut pertama kali muncul di beberapa titik pada masa anak-anak. Bukan hal yang aneh jika seorang anak memiliki lebih dari satu kelainan. Gangguan perkembangan di masa anak-anak berpotensi terjadi pada usia 0-12 tahun. Pada dasarnya, tiap-tiap tahap perkembangan memiliki potensi gangguan perkembangan. Contoh, 1. Pada usia bayi, gangguan perkembangan potensial terjadi adalah gangguan perkembangan bahasa, masalah terkait pertumbuhan fisik, dan bisa juga demam tinggi yang beresiko memunculkan gejala yang lain. Yang kedua, yakni pada usia sekolah, di mana aktivitas anak mencapai puncaknya yang sangat tinggi, kemungkinan terjadinya kelelahan dan atau kecelakaan yang dapat menimbulkan gangguan perkembangan motorik. Gangguan perkembangan yang lain banyak muncul pada masa anak-anak, antara lain gangguan bicara, keterlambatan mental, autis, lambat belajar, gangguan pemusatan perhatian attention deficit disorder, dan lain-lain. Faktor penyebab gangguan perkembangan pada anak dibedakan menjadi 2. 1. Faktor bawaan atau biologis. 2. Faktor lingkungan. Faktor bawaan sebagai penyebab munculnya gangguan perkembangan pada anak ditentukan oleh gen atau biologis dari orang tua tersebut. Sedangkan dari faktor lingkungan juga mempunyai peran besar terhadap timbulnya gangguan perkembangan. Di faktor lingkungan ini bisa mempengaruhi selama 3 periode perkembangan anak, yaitu parental atau kondisi ketika masih dalam kandungan. 2. Perinatal, yaitu momen beberapa saat sebelum dan setelah melahirkan, seperti proses kelahiran yang sulit dan memerlukan peralatan medis. Ketiga, postnatal, yaitu gangguan perkembangan yang terjadi karena faktor setelah kelahiran atau pasca kelahiran. Contoh disorder of childhood adalah gangguan kecemasan, gangguan perkembangan pervasif, gangguan belajar dan komunikasi, gangguan membaca atau disleksia, dan gangguan afektif atau suasana hati. Gangguan ini memiliki contoh-contoh yang banyak, seperti gangguan kecemasan itu memiliki gangguan panik, gangguan kecemasan umum, gangguan obsesif kompulsif, fobia, dan bisu selektif. Sedangkan pada gangguan perkembangan pervasif, dia mempunyai gangguan yaitu gangguan pemusatan perhatian dan atau hiperaktif. Yang kedua autis, yang ketiga gangguan Rett, yang keempat gangguan perilaku yang mengganggu, yang kelima gangguan perilaku, yang keenam gangguan eliminasi. Selanjutnya yaitu gangguan belajar dan komunikasi. Gangguan belajar dan komunikasi ini mempunyai contoh yaitu gagap, fonetik, dan gangguan berbahasa ekspresif. Ada juga gangguan membaca atau disleksia. Gangguan ini memiliki contoh yaitu gangguan ekspresi tertulis dan gangguan berhitung. Sedangkan gangguan afektif atau suasana hati itu seperti depresi, bipolar, skizofrenia,
paranoid, kacau, dan katatonik. Sekian presentasi kali ini yang bertema Disorder of Childhood. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.